Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, senang kembali bertemu dengan saudara dalam hari ini dalam rangka renungan harian HKBP Jambi. Namun sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada hari ini, Rabu tanggal 29 Mei 2024, tertulis di kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-26. Isinya demikian. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dosa telah membuat manusia jauh dari Allah. Dan dosa telah menjadikan manusia tidak ada lagi yang layak di mata Tuhan. Namun Allah adalah Allah yang setia akan kasih-Nya buat seluruh ciptaannya, termasuk bagi setiap manusia. Kita tahu tentang Allah yang mewujud nyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Dia telah mengutus anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya tidak binasa, namun untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Allah menghendaki kehidupan yang kekal bagi setiap orang. Untuk hal itulah, bukan hanya anaknya yang tunggal diutus ke tengah-tengah dunia ini, tetapi putranya yang tunggal itu telah mampu dan mau menanggung dosa, dia berkorban di kayu salib. Yang sebenarnya saya dan kita semualah yang harus berkorban, yang harus korban karena dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Namun Allah di dalam kasih-Nya, Dia rela dikorbankan di kayu salib, agar kita memperoleh kehidupan yang baru, agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang baru itu bukan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi yang baru itu adalah kehidupan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu kehidupan selama-lamanya. Untuk hal itulah saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal meraih kehidupan itu atau terbebas dari dosa dan akibatnya, kita tidak punya kesempatan lagi jika hanya dari diri kita sendiri, bahkan keinginan kita sendiri. Kemampuan kita tidak akan boleh
membebaskan kita, melepaskan kita dari dosa dan akibatnya. Hanya Dialah Anak Allah yang membenarkan kita, yang membebaskan kita. Maka kita sebenarnya adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita dalam hal pembenaran Tuhan adalah untuk layak menerima apa yang Tuhan janjikan untuk Dia berikan kepada kita masing-masing. Maka dengan pembenaran yang dari Allah untuk kita semua, maka kita harus menyikapinya dengan kerendahan hati. Maka kita juga harus menyikapinya dengan rasa syukur dan perbuatan-perbuatan yang baik tersebut. Biarlah itu semuanya menjadi buah atau respon kita atas pembenaran Allah yang telah kita terima di dalam Anaknya, Yesus Kristus yang telah berkorban. Anugerah Tuhan yang paling berharga yang kita terima, bukan hanya kita boleh hidup melakukan tugas-tugas kita kesehariannya, tetapi anugerah Tuhan yang terindah dan yang termahal bagi kita semuanya. Kita dibebaskan dari dosa dan akibatnya. Maka kita memiliki kesempatan mewarisi kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, saudaraku, jadikanlah atau lakukanlah kebaikan, bahkan kebaikan yang terbaik, menjadi gaya hidup kita sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dimanapun kita berada dan berkarya, lakukanlah yang terbaik. Itulah jawaban kita, itulah respon kita sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan selalu menyertai, selalu membenarkan kita sebagai orang yang Dia benarkan. Amin, kita berdoa. Kembalikan bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan dalam pengorbanan-Mu adalah sebagai pembenaran untuk kami semuanya. Maka kami telah Tuhan benarkan menjadi orang benar, untuk dapat menerima dan mewarisi kehidupan yang Tuhan akan berikan kepada kami masing-masing. Dan untuk hal itu, sebagai orang yang Tuhan benarkan, biarlah kami seluruhnya berlaku baik atau melakukan hal-hal yang terbaik yang seturut dengan kehendak Tuhan di setiap pekerjaan dan perjalanan hidup kami masing-masing. Maka biarlah hidup kami menjadi kesempatan bagi kami semuanya untuk semakin memberi yang terbaik bagi semua, sebagai jawaban kami atas suruhan dan panggilan yang Tuhan telah berikan kepada kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Horas.